Allah sampaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga seakan-akan dia melihat langsung. Dan orang yang sampai pada puncaknya, yang sangat yakin, dia akan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi seperti biasanya beliau akan membawakan dalil-dalil untuk menerangkan tentang yakin dan tawakal. Beliau membawakan beberapa ayat Al-Qur'an, kemudian baru membawa beberapa hadis. Ayat yang beliau bawa yang pertama adalah qala Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Surat Al-Ahzab ayat 22. Ayat yang pertama ini menceritakan tentang keyakinan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi yang sangat genting, justru mereka bertambah yakin, bertambah mantap imannya, dan semakin tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini berbeda dengan kebanyakan manusia. Ketika kondisi semakin genting, kadang orang itu diuji keimanannya. Dia masih yakin atau tidak? Jangan-jangan begitu kondisinya genting, seperti tidak ada lagi jalan keluar, dia malah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang atau bahkan hilang keyakinan itu, akhirnya mencari alternatif yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu berobat tidak sembuh-sembuh, akhirnya mencari alternatif lain yang hukumnya haram, datang ke dukun, menyembelih ayam ataupun melempar telur, dan ujung-ujungnya meninggal. Dan banyak seperti itu, orang sudah berobat kemana-mana, kemudian datang ke dukun, nggak lama meninggal. Naudzubillah min dzalik. Nah, kadang-kala kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi yang sangat genting seperti itu, kita masih tawakal kepada Allah, kita masih yakin atau tidak. Nah, contohnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat yakin dan tawakal kepada Allah di saat kondisi-kondisi yang sangat genting. Allah sebutkan itu menceritakan di saat perang Ahzab. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, tatkala kaum mukminun atau para sahabat, maksudnya kaum mukminin ketika itu, yaitu para sahabat Nabi, melihat al-ahzab, melihat pasukan sekutu-sekutu yang banyak, ya. Ahzab jamak dari hizb, ya, hizbun, ya, hizbun itu satu hizb, satu golongan. Tapi kalau ahzab, golongan-golongan yang banyak. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka mengatakan, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar janji Allah dan juga Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan, dan tidaklah menambah melainkan keimanan. Wa tasliman, dan berserah diri alias tawakal. Ini terjadi ketika perang Ahzab, yang kita kenal dengan perang Khandaq, perang Parit, terjadi ya, antara tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah, di mana orang-orang kafir Quraisy, mereka ingin menyerang kota Madinah dan bergabung bersama sekutu-sekutu yang sangat banyak dari kabilah-kabilah Arab. Disebutkan jumlahnya sekitar 10.000 lebih, ya, 10.000 lebih pasukan kafir melawan kaum muslimin yang jumlahnya ketika itu hanya 2.000 sekian, ya, 2.000 sampai 3.000, ya. Bayangkan 10.000 melawan 2.000-an. Dan ini mereka bergerak dari berbagai suku, dari berbagai suku-suku yang ada di Arab untuk menyerang kota Madinah. Ini kondisi yang sangat genting seperti itu. Rasulullah SAW menawarkan ataupun bermusyawarah dengan para sahabatnya apa solusi yang harus mereka ambil, dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan untuk menggali parit yang kita kenal dengan Khandaq, ya. Parit ya sekitar 5 sampai 6 kilo, ya, kilometer, ya, Masya Allah. Dan menggali parit dengan tangan kosong,
tidak dengan alat berat, tidak dengan alat yang canggih, tapi menggunakan tangan kosong atau menggunakan peralatan seadanya, menggunakan cangkul, menggunakan linggis. Dan bayangkan kondisi di Madinah, kondisi yang bebatuan, ada batu yang tidak bisa mereka pecahkan. Akhirnya dipecahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau memukul batu itu, terlihatlah Kaisar dan Kisra Romawi ditaklukkan. Dan beliau sampaikan itu kepada para sahabatnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang-orang ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kita saja dalam kondisi yang sangat genting. Kita nggak tahu kita selamat atau enggak. Pasukan Arab sudah mau datang menyerang kita. 10.000 pasukan yang akan datang. Tapi di saat seperti itu Rasulullah sampaikan, kita akan taklukkan Persia, kita akan taklukkan Romawi. Bayangkan ya. Orang mau tidur saja khawatir, orang mau duduk takut, karena kondisi yang sangat genting. Mereka menggali parit dan Rasulullah SAW mengkabarkan berita tersebut. Dan di sini terbagilah menjadi dua golongan. Yang pertama orang yang percaya, yang kedua orang yang tidak percaya. Yang percaya adalah kaum mukminin, orang-orang beriman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin sekali dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah di sini? Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka mengatakan inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya, dan telah benar janji dari Allah dan juga Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Ya. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang munafik, ya, mereka tidak percaya. Apa yang mereka katakan? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka berkata, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, tidaklah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya illa gurura, melainkan hanya tipu daya saja, hanya tipuan saja. Ini tidak benar. Gimana mungkin kita akan selamat? Kita saja sekarang sedang genting, kita mau diserang oleh musuh berbagai arah, dari Allah sebutkan dari atas dan juga dari bawah mereka. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat yang sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Allah gambarkan gimana kondisi yang sangat genting, yang luar biasa ketika datang kepada kalian min fawqikum wa min asfala minkum, dari atas kalian dan dari bawah kalian. Wa idzaghatil absar, ketika pandangan sudah tidak fokus, pandangan sudah miring. Wa balaghatil qulubul hanajira, dan hati itu sudah sampai di kerongkongan, menggambarkan betapa deg-degannya, ya, betapa gemetarannya, deg-degan, jantung itu mau sampai ke kerongkongan. Ini gambaran orang yang sangat ketakutan dan kondisinya sangat genting sekali. Wa tadunnuna billahi dzununa, dan kalian sudah mulai berprasangka kepada Allah dengan bermacam-macam prasangka. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin, termasuk orang-orang munafik. Mereka tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan di sanalah orang-orang beriman itu diuji oleh Allah dan digoncangkan keimanannya, digoncangkan perasaannya dengan goncangan yang syadida, yang sangat dahsyat. Masya Allah. Namun begitu kondisi seperti itu, para sahabat semakin bertambah keimanan dan
keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pasukan dari atas, maksudnya orang-orang Quraisy yang berangkat dari Mekah, itu mereka lewat dari atas, ya, dari atas itu dari jalur utara. Sedangkan min asfalihim, dari bawah mereka, yaitu dari selatan. Orang-orang yang ada di Madinah, mereka adalah suku Quraidah. Orang-orang Quraisy menyerang dari utara, sedangkan suku Quraidah menyerang dari selatan. Dikepung dari berbagai arah. Ada di sebelah timur ada Harrah Syarqiyah, di sebelah barat ada Harrah Gharbiyah. Batu-batu cadas, ya, di daerah timur dan di daerah barat. Tidak mungkin dilewati. Mereka hanya bisa lewat dari arah utara. Dari arah utara itulah para sahabat membangun parit, membangun khandak, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan mengutus para malaikat yang tidak mereka lihat, dan juga mengutus angin yang sangat kencang, memporak-porandakan tenda-tenda mereka, dan mereka kedinginan disertai dengan hujan lebat. Mereka tidak jadi menyerang kota Madinah. Jadi jumlah mereka ada 10.000. Dari orang-orang Quraisy sekitar 4.000, sedangkan 6.000-nya dari kabilah-kabilah kafir yang lain. Ada kabilah Ghatafan, ada kabilah-kabilah yang lain bersatu lalu menyerang kota Madinah. Kemudian Bani Quraidah yang seharusnya mereka itu punya perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka harus membela negara, membela kaum muslimin, tapi mereka malah berkhianat. Ketika datang Ahzab, pasukan itu mereka malah berkhianat, mereka justru menyerang kaum muslimin. Taib, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi semakin genting, mereka semakin yakin dan semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ada seorang tabi'in yang berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman di Kufah, ya, disebutkan dari Naim, disebutkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qaradhi. Muhammad bin Ka'ab al-Qaradhi berkata, qala rajulun min ahlul Kufah li Hudzaifah ibn al-Yaman. Berkata salah seorang, maksudnya tabi'in, kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Aba Abdillah, ara'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabtumuhu. Wahai Abu Abdillah, maksudnya Hudzaifah, apakah kalian selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian selalu bersama beliau? Qala na'am ya ibni akhi. Dia mengatakan, betul wahai anak saudaraku. Dia bertanya, fa kaifa kuntum tasna'un? Apa yang kalian lakukan bersama Rasulullah? Qala wallahi laqad kunna najhad. Demi Allah, sungguh dahulu kami betul-betul berjuang. Jadi hidup bersama Rasulullah bukan enak-enak, bukan santai-santai, tapi kata Hudzaifah, kami selalu berjuang. Faqala wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi 'alal ardi wala hamalnahu 'ala anaqina. Mereka mengatakan, demi Allah, seandainya kami bertemu dengan Rasulullah, kalau kami hidup sezaman dengan beliau, kami tidak akan meninggalkan, membiarkan beliau berjalan kakinya menginjak tanah, melainkan kami akan menggotongnya, memikulnya di atas pundak-pundak kami. Ya, dia, kalau saya hidup di zaman Rasulullah, saya akan lakukan itu. Saya akan menggendong Rasulullah SAW. Kata Hudzaifah, wahai anak saudaraku, demi Allah, laqad ra'aitunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khandaq. Hudzaifah menceritakan, kami pernah mengalami suatu kondisi, yaitu di saat perang Khandaq, yang mana di saat malam yang sangat dingin, hujan yang deras, angin kencang, di dalam tenda Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian berkata atau menawarkan, siapa di antara kalian yang mau menjadi mata-mata bagi saya?
Jaminannya dia akan berdekatan dengan saya di dalam surga. Masya Allah, jaminannya bukan hanya masuk surga, tapi berdekatan dengan saya di dalam surga. Kata Hudzaifah, tidak ada satupun sahabat yang angkat tangan. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang senior yang luar biasa ini, tidak ada satupun yang setuju atau yang mau untuk menjadi mata-mata Rasulullah SAW. Padahal jaminannya adalah berdekatan dengan beliau di surga. Beliau ulangi lagi yang kedua kalinya, tidak ada yang mengacungkan tangan. Sampai 3 kali tidak ada yang mau. Bayangkan, sangat di luar sangat dingin sekali, hujan deras, angin kencang, musim dingin, dan di saat itu memang musim kelaparan, ya, orang sedang kelaparan. Kita kadang-kala hujan aja nggak berani keluar rumah. Ya, ini musim dingin. Karena tidak ada yang mau, dan karena ini adalah bentuknya tawaran. Kalau bentuknya perintah pasti langsung dilakukan. Karena ini bentuknya tawaran, namanya tawaran yang mau-mau saja. Karena tidak ada yang mau, Rasulullah SAW langsung menunjuk kepada Hudzaifah ibn Yaman. Wahai Hudzaifah, berdirilah, kamu menjadi mata-mata bagi saya. Pergilah untuk mencari berita orang-orang kafir tersebut. Kata Hudzaifah bin Yaman, maka aku pun keluar dari tenda, seakan-akan aku tidak merasakan dingin sama sekali. Seakan-akan aku berada di dalam sauna, hangat, ya, masya Allah. Ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampailah dia di perkemahannya orang-orang kafir. Di situ ada Abu Sufyan dan yang lainnya. Dia menguping, ya, menguping pembicaraan orang-orang kafir, apa strategi mereka dan seterusnya. Dan kata Hudzaifah, jarak saya dengan orang-orang kafir, dengan Abu Sufyan, beberapa meter saja. Ya, seandainya saya lepaskan anak panah saya, maka akan mengenai lehernya dan dia langsung meninggal. Kalau panglimanya meninggal, ya selesai perang, sudah selesai, nggak ada lagi perang, kaum muslimin sudah menang. Namun Rasulullah SAW berpesan kepada Hudzaifah, tugasmu hanya menjadi mata-mata saja, tidak boleh kamu lakukan apapun. Begitu dia mengambil anak panahnya, dia mau membidik Abu Sufyan, tadzakartu bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mau lepas, saya ingat pesan Rasulullah SAW, kamu tugasnya hanya untuk mata-mata saja. Tidak jadi. Inilah ketaatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal secara logika itu bisa masuk, ya. Kalau panglimanya meninggal, ya perang selesai. Tapi mereka taat kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah pun kembali ke perkemahan Rasulullah lalu melaporkan apa yang beliau dengar dari orang-orang kafir. Lihat bagaimana kondisi yang sangat berat seperti itu. Para sahabat tidak ada satupun yang mau menerima tawaran itu. Padahal kita tahu para sahabat itu sangat haus dengan pahala. Para sahabat itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ketika datang tawaran, begitu datang perintah, datang kebaikan, mereka selalu berlomba-lomba untuk melakukannya. Tapi karena ini kondisinya tidak gampang, ya, kondisinya sangat mencekam, sangat genting, tidak ada yang berani. Dan itulah Allah sebutkan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum ila imanan wa taslima. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sini kami sudah melihat kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi para sahabat itu melihat kemenangan itu bukan sejak Fathul Mekkah. Orang-orang biasanya mengetahui Fathul Mekkah itulah puncaknya kemenangan, padahal para sahabat sudah memprediksikan sejak jauh-jauh hari. Sejak perang Ahzab ini, seperti sahabat Ibnu Abbas sudah memprediksikan kaum muslimin akan menang dan pasukan kafir, orang-orang kafir akan binasa, akan musnah. Makanya mereka percaya dengan janji Rasulullah SAW akan ditaklukkannya Persia, akan ditaklukkannya Romawi sejak perang Ahzab. Kenapa bisa berkeyakinan seperti itu? Karena ketika perang Ahzab ini orang-orang kafir tidak mampu menyerang kaum muslimin.
tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Berarti kekuatan kafir sudah terbaca. Berarti cuma sampai di situ saja kekuatan mereka. Padahal mereka ini bersatu padu, berkoalisi berbagai macam suku bersama orang Quraisy, bersama suku-suku yang lain, bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin, tapi enggak mampu untuk mengalahkan kaum muslimin. Berarti kekuatan kaum muslimin lebih hebat, lebih besar daripada pasukan kafir. Kalau begitu tinggal tunggu tanggal mainnya. Apalagi begitu di tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka semakin terang nampak kemenangan bagi kaum muslimin. Orang kafir mau menerima perjanjian damai itu sudah menunjukkan kekalahan mereka. Padahal dahulunya kaum muslimin tidak punya kekuatan apa-apa. Orang kafir sangat kuat ketika itu. Tapi kalau mereka mau menerima perdamaian, berarti mereka nggak punya kekuatan lagi sudah. Dan memang semakin hari semakin lama banyak orang yang masuk Islam, ya, mereka semakin hilang kekuatan mereka. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah, Allah langsung turunkan surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, sesungguhnya kami telah menaklukkan dengan penaklukan yang nyata. Itu bukan ketika Fathul Makkah turunnya, tapi ayat itu turun ketika perjanjian Hudaybiyah. Dan berita ini benar ketika terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerajaan Persia, kerajaan Romawi telah ditaklukkan di masa beliau. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya masih menceritakan tentang keyakinan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah dengan mereka. Fazadahum imanan, justru bertambah keimanan kepada mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai tempat untuk bergantung, untuk menolong kita. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su', mereka pun kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya. Lam yamsashum su', tidak menyentuh mereka keburukan. Wattaba'u ridwanallah, mereka pulang dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Ayat ini bercerita tentang perang Hamrul Asad atau Hamraul Asad pasca perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Ketika perang Uhud tidak ada kekalahan atau tidak ada yang kalah antara pasukan kafir maupun pasukan kaum muslimin. 50-50. Karena pasukan itu bisa dinyatakan kalah kalau setelah berperang mereka bisa bertinggal atau bisa bertempat tinggal di tempat peperangan di situ selama 3 hari, baru mereka bisa dinyatakan mereka menang. Habis perang mereka bisa tinggal di situ, mendirikan kemah sampai 3 hari, baru dinamakan mereka telah menang. Tapi ketika perang Uhud ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Walaupun di awal peperangan pasukan kafir kabur, mereka kalah, namun mereka pun menyerang kembali dan kaum muslimin pun hampir kalah. Setelah kaum muslimin berlindung di atas gunung Uhud, orang-orang kafir pun ketakutan dan mereka kembali ke Mekah. Setelah pasukan kafir kembali ke Mekah atau berjalan kembali ke Mekah, kaum muslimin
langsung pulang ke kota Madinah, langsung kembali ke kota Madinah. Keesokan harinya turun perintah Allah Subhanahu wa taala dari lisan Rasulnya untuk berperang yang kedua kalinya. Dan itu karena orang-orang kafir, orang-orang Quraisy begitu sampai di daerah Hamra'ul Asad, di daerah dekat Zulhulaifah sana ya, dekat Mikot Bir Ali, di luar tanah haram. Mereka baru sadar, kita ini kan awalnya datang mau menyerang kota Madinah. Gara-gara kita dihadang di daerah Uhud, kita nggak jadi sampai ke kota Madinah. Kita sudah berjalan sejauh ini, kenapa kita nggak menyerang kembali mereka? Apalagi mereka tidak puas karena yang mereka inginkan tidak meninggal dunia. Mereka menginginkan Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, Umar meninggal dunia. Itu yang mereka inginkan. Jadi ketika orang-orang muslimin mereka berlindung di atas bukit Uhud, Abu Sufyan dan yang lainnya mereka bertanya, afikum Rasul, afikum Muhammad, afikum Abu Bakar, afikum Umar? Tidak ada yang menjawab. Apakah di antara kalian ada Rasulullah, ada Muhammad, di antara kalian ada Abu Bakar, di antara kalian ada Umar? Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, kata Abu Sufyan, berarti mereka semua sudah mati. Maka Umar tidak tahan ya. Tidak tahan, dia pun menimpali dari atas atau dari balik bebatuan atau dari balik bukit. Dia menimpali, kadzabta wahai adullah, kamu berdusta wahai musuh Allah, kami masih hidup. Mereka pun kembali dan mereka tidak puas karena ini yang mereka tuju belum meninggal dunia. Mereka berencana untuk menyerang yang kedua kalinya. Ketika ada orang-orang datang dari Mekah untuk menuju ke Madinah, mereka berpesan, sampaikan ke Rasulullah dan sahabatnya, kami sedang berkumpul mau menyerang mereka. Makanya disebutkan di sini alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian. Jadi alladzina qala lahumun nas, mereka-mereka yang manusia berkata kepada mereka, maksudnya para sahabat. An-nas di sini manusia yang datang dari Mekah menuju Madinah. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maksudnya Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, maka bertambahlah keimanan kepada mereka, bukan semakin takut. Maka Rasulullah SAW menyerukan untuk berperang yang kedua kalinya. Dan beliau mensyaratkan yang ikut perang yang kedua kali ini tidak boleh ada pasukan baru, harus pasukan yang kemarin ikut berperang. Dan disebutkan oleh ahli sejarah, pasukan yang perang itu, yang di saat perang Uhud itu semuanya terkena luka-luka. Tidak ada satupun yang selamat dari luka. Ada yang punya satu luka, ada yang punya dua luka, semuanya terluka. Termasuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu juga terluka. Walaupun dalam kondisi yang mereka seperti itu, ketika ada seruan perang yang kedua kalinya, semuanya langsung semangat untuk berperang. Tidak ada yang absen. Bahkan yang tidak bisa berjalan pun mereka memenuhi panggilan Rasulullah SAW walaupun dengan merangkak. Ada kisah kakak beradik, mereka tidak bisa berjalan, mereka saling tarik menarik sampai ke hadapan Rasulullah SAW untuk ikut perang yang kedua kalinya. Masya Allah, seperti itulah para sahabat Nabi SAW semangat untuk memenuhi panggilan Allah dan juga Rasulnya. Begitu Rasulullah SAW datang ke daerah Hamra'ul Asad, pasukan kafir mendengar berita kalau yang datang ini bukan pasukan yang baru atau tidak ada pasukan yang baru. Yang datang ini adalah pasukan yang kemarin berperang di perang Uhud. Mereka pun semakin takut dan kabur ke Mekah, tidak jadi berperang. Kenapa mereka takut? Karena orang-orang yang datang ini tidak ada niat lain kecuali pengen mati. Karena yang ikut perang ini hanya orang yang kemarin perang, yang sudah terluka-luka parah ini. Kalau sudah luka-luka parah tinggal matinya saja.
Berarti dia datang sini tidak ada niat lain kecuali pengen mati sudah. Mereka pun gentar dan kabur pulang ke Mekah. Akhirnya fanqalabu mereka mengatakan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, mereka mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka pun kembali ke kota Madinah dengan kenikmatan dari Allah wa fadlin dan keutamaan dari Allah. Lam yamsashum su. Tidak menyentuh mereka keburukan. Mereka tidak jadi perang. Orang-orang kafir pun takut dan kabur. Wattaba'u ridwanallah. Allah pun ridho kepada mereka. Kenapa Allah ridho kepada mereka? Karena dalam kondisi yang genting mereka semakin yakin. Mereka semakin tawakal. Maka Allah ridho kepada mereka, dan itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, banyak orang yang melupakan Allah, ini justru mereka malah semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u ridwanallah. Keridhaan Allah menyertai mereka. Memang kadang-kala dalam hidup ini Allah menguji manusia dan seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Dia merasa tidak ada orang yang bisa menolongnya. Dia merasa tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar. Akhirnya dia pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan pertolongannya. Oleh karena itu, seorang muslim ketika menimpanya keburukan, menimpanya musibah, dia langsung bertawakal kepada Allah, langsung yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia masih mengandalkan kemampuannya, dia masih memprediksikan kalau dia bisa mengatasi permasalahan itu sendiri. Tidak pernah minta tolong sama Allah sama sekali. Merasa ini saya bisa mengatasi masalah ini. Akhirnya tidak pernah berdoa kepada Allah. Tapi ketika sana sini tidak ada lagi jalan keluar, baru datang ke masjid. Ketika hutangnya masih sedikit, ya masih nyantai ya, nggak pernah minta bantuan sama Allah. Begitu sudah terlilit hutang triliunan dan sudah nggak ada lagi aset yang bisa dikorbankan, disitulah dia datang ke masjid. Ya, kemudian menengadahkan tangannya minta bantuan sama Allah Subhanahu, dan Allah kasih pertolongan. Masya Allah. Seandainya dia datang kepada Allah sejak awal, sebelum kondisi yang genting, dia sudah datang kepada Allah, Allah sudah kasih pertolongan sejak awal. Tapi kadang-kala manusia di saat mepet baru datang kepada Allah. Namun dengan kemurahannya Allah pun kasih pertolongan. Allah tidak mengatakan kamu dalam kondisi genting baru datang kepada saya. Ketika belum terlalu genting kamu nggak datang kepada saya. Kalau manusia mungkin seperti itu. Ya. Kalau sudah nggak ada lagi jalan keluar baru minta tolong ke kita. Ya. Ketika dia senang nggak mau dekat sama kita, begitu sudah susah baru dekat sama kita. Itulah manusia. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya Allah tetap kasih pertolongan. Wallahu dzu fadlin azim. Allah memiliki keutamaan yang besar. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, inilah zikir yang luar biasa. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, zikir ini diucapkan oleh dua orang yang mulia, dua orang Khalilur Rahman, dua orang kekasih Allah. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke dalam api, ketika kondisinya sangat genting, tidak ada yang bisa menolong. Api yang sangat besar, mereka kumpulkan kayu bakar itu berbulan-bulan. Sampai ada wanita yang bernadar, kalau anak saya ini lahir, ya, saya akan kumpulkan kayu bakar. Dia bernadar kalau anak dia itu lahir, dia akan kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Mereka sangat lama mengumpulkan kayu bakar itu. Kayu yang sudah menggunung seperti itu dinyalakan dan mereka tidak berani dekat. Ya, panasnya sangat luar biasa. Mereka dari jauh melempar Nabi Ibrahim ke kobaran api tersebut. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Masya Allah.
Akhirnya Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman kepada api, wahai api, bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Masya Allah. Kemudian diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang kafir berkumpul untuk menyerang Madinah. Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dan juga diikuti oleh para sahabatnya mengucapkan kalimat ini. Kita perlu membaca zikir seperti ini ketika menghadapi kondisi-kondisi yang genting atau dalam kesulitan. Kita sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah akan menenteramkan hati kita dan menguatkan hati kita dan selalu bertawakal kepada Allah. Mengucapkan kalimat ini bukan sekedar dengan lisan saja, tapi betul-betul kita ucapkan dengan perenungan, menghadirkan hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sudah berusaha, kemudian ternyata gagal, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka disitulah kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat untuk bertawakal. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat berikutnya wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Masya Allah ya. Ini juga menerangkan kepada kita agar selalu bertawakal kepada yang maha hidup. Kebanyakan orang tawakalnya kepada yang tidak maha hidup. Banyak orang yang bersandar kepada makhluk. Dia bersandar kepada atasannya ketika bekerja, dia ketika sakit bersandar kepada seorang dokter, atau dia bahkan bersandar dengan kemampuan dia. Dia pikir dia orang yang hebat, dia punya banyak pengalaman sana sini. Kalau hanya untuk mendirikan ini, hanya untuk membangun ini, dia sangat mampu. Akhirnya tidak melibatkan Allah sama sekali, tidak bersandar hatinya kepada Allah sama sekali. Dia hanya bergantung dengan kemampuan dan keahlian dia. Namun kita diperintahkan untuk bertawakal kepada yang maha hidup. Karena kalau seseorang bertawakal kepada makhluk, makhluk itu terbatas. Mereka tidak sempurna. Mereka akan meninggal dunia. Maka ucapan yang indah yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika manusia tidak atau kebingungan, ada yang tidak terima dengan wafatnya baginda Rasul, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Siapa yang menyembah Muhammad, lihat Muhammad sekarang sudah mati. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut." Siapa yang menyembah Allah, Allah selalu hidup. Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dan kenapa kita bertawakal kepada Allah? Karena Allah sangat sempurna. Sempurna apanya? Sempurna segala sisinya. Sehingga Allah itu punya nama As-Somad. Allahus Somad. Allah As-Somad, tempat bergantung. As-Somad banyak definisi dari para ulama, tapi kita menggabungkan semua definisi itu. Makna As-Somad adalah Allah yang sempurna sifat-sifatnya yang menjadi tempat bergantungnya makhluk. Kenapa Allah menjadi tempat bergantungnya makhluk? Karena Allah sempurna. Sifat-sifatnya segalanya sempurna. Maka sangat pantas makhluk itu bergantung kepada Allah. Dan Allah tidak akan mati. Kalau kita bergantung kepada manusia, manusia juga mati. Hidupnya manusia itu terbatas. Terbatas, permulaannya juga terbatas, akhirnya juga terbatas. Permulaannya terbatas, dia baru hidup sejak dia dilahirkan di dunia ini. Sebelum dia dilahirkan, dia belum ada di muka bumi ini. Dan ajalnya pun terbatas. Dia hidup di muka bumi ini terbatas. Dia akan meninggal dunia cepat atau lambat.
sesuai dengan ajal atau umur yang telah ditentukan. Maka tidak boleh kita bertawakal kepada manusia. Kita bergantung kepada presiden. Tidak layak kita bergantung kepada presiden, kepada raja. Sehebat apapun raja itu, sebaik apapun raja itu, tidak boleh kita bergantung kepada raja tersebut. Karena dia akan meninggal dunia, cepat atau lambat. Dan terbatas kekuasaannya, kemampuannya terbatas. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, raja segala raja, tidak akan pernah meninggal dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu, maka Allah akan menolong kita dimanapun kita berada. Tapi kalau seorang bergantungnya kepada presiden, pengen makmur, pengen hidupnya layak, pengen dapat pekerjaan, pengen dapat penghasilan, pengen dapat bantuan, bergantungnya kepada presiden, maka presiden itu terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kekuasaan dan kekayaannya. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan tawakallah kepada yang maha hidup, tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jangan bergantung dengan manusia. Senyaman apapun, semakmur apapun orang itu membuat kita nyaman, membuat atau menjamin semua kebutuhan kita, tidak boleh seseorang itu bergantung kepada orang tersebut. Dia bekerja di suatu perusahaan, semuanya dipenuhi, bonus-bonusnya sangat banyak, gajinya tepat waktu, kemudian apa saja yang dia inginkan dituruti oleh atasannya. Walaupun demikian, tidak boleh dia bergantung hatinya dengan perusahaan tersebut, dengan tempat kerja tersebut, tapi hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak gelisah ketika suatu saat ternyata perusahaan itu qadarullah bangkrut atau kolab, semua karyawannya dirumahkan, di PHK. Dia tidak bersedih atau dia tidak bersedih yang sangat berat, karena dia tidak bergantung dengan perusahaan itu. Hatinya hanya bergantung kepada Allah. Ketika ternyata kejadiannya seperti itu, dia tawakal kepada Allah. Itu sudah di luar kemampuan mereka. Dia tidak sedih, bahkan tidak putus asa, tapi dia mencari karunia-karunia Allah yang lain. Begitupun seterusnya, seorang istri, dia tidak bergantung dengan suaminya. Walaupun selama hidup suaminya yang menafkahinya, yang memberikan kebutuhan-kebutuhannya, walaupun demikian hatinya tidak boleh bergantung kepada suami itu. Hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang anak, ya, dia tidak boleh bergantung kepada orang tuanya, tapi dia selalu bergantung kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak anak-anak yang mungkin sangat bergantung dengan orang tuanya. Suatu saat qadarullah, Allah ternyata memanggil orang tuanya itu, akhirnya hidupnya berubah drastis, bahkan mengalami mental yang kekurangan mental yang tidak bisa menghadapi kenyataan itu, ya. Karena hatinya tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita sedini mungkin, supaya mereka hatinya hanya bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada suami, anak jangan bergantung kepada orang tua. Dan itulah yang Nabi ajarkan kepada Ibni Abbas radhiyallahu anhu ketika sahabat Ibni Abbas itu masih anak-anak. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa perkara. Ihfadillah yahfadka. Jagailah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Apapun yang kamu inginkan, kamu kesulitan apapun, kamu menghadapi Allah di hadapanmu. Allah akan menolongmu, akan membantumu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak sanggup memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah diizinkan oleh Allah, kecuali yang sudah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Sebaliknya, seandainya semua manusia berkumpul untuk memudaratkanmu, mencelakakanmu, mereka semua tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Kalau anak-anak itu sudah diajari tawakal yang luar biasa seperti itu, mereka akan mandiri dan tidak bergantung kepada orang tuanya. Ya, di saat kita mendapati anak-anak yang sulit untuk mandiri, ya, sampai habis kuliah pun ada yang belum mandiri, masih bergantung kepada orang tua, ya Pak ya. Ya. Harusnya kalau sudah balik gitu kan, sudah enggak bergantung dengan orang tua. Bahkan dalam syariat Islam, seorang ayah dia wajib menafkahi anak itu sampai usia balik. Hukumnya seperti itu. Kalau ayah enggak mau nafkahi lagi, dia tidak berdosa, hukumnya tidak wajib lagi. Dia sudah bisa mandiri harusnya. Berarti sebetulnya anak itu kalau balik harus bisa mandiri. Kalau realitanya anak belum bisa mandiri, berarti ada yang keliru dari cara mendidiknya. Kita mungkin cara mendidiknya tidak benar, akhirnya anak nggak bisa mandiri.
Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja ya kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.